So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tempat ini melawat setiap kami semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sangat bersemangat sekali Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan namamu. Layakkan kami Tuhan, memuji dan
semuanya. Serukan lebih lagi. Layak Engkau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Namamu Tuhan, namamu besar, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Namamu besar Tuhan, namamu besar teguh, lihat. Namamu besar teguh, namamu besar Tuhan, namamu ajaib Tuhan, Raja di atas segala raja, hanya Kau yang layak, terima segala puji hormat. Haleluya. Shikinaya rara namo. Tirara namo shira maya namo shanaya namo pa ya namo Haleluya. Kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau luar biasa Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi Tuhan memuji Engkau Tuhan. Hati kami bersuka cita pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus melompat untuk Engkau Tuhan. Kami mau menari untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mau menari Tuhan seperti Daud menari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Yang siap puji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya, semua pakai gerakan amin. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Mari semua katakan Yesus. Yesus pokok. Amin. Kita caranya. Tinggallah Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya. Amin. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, amin. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta semuanya tinggal di dalamnya. Oh, yes Lord. Pasti kau berdua tinggal
Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami akan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Dari utara, selatan, barat dan timur, mari kita semuanya memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Semuanya tujuh, utara, selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. amin. Dari barat Sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari semuanya katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Lebih keras lagi katakan dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Hanya tangan-Mu Tuhan Yesus yang menggandeng kami Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku.
Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari saudara bangkit berdiri. Biarlah kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kita di setiap langkah kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami semua, untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan Yesus kesukaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan. Kadang kami tidak mampu Tuhan, tetapi saat kami melihat Engkau Tuhan, hanya Engkau yang dapat memampukan kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengoreksi setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah janji kami Tuhan Yesus, bahwa kehidupan kami Tuhan mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau
kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami mempertahankan iman kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan di setiap waktu dan di setiap saat Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tangkap setiap rema-rema yang ada Tuhan. Dan kami mau lakukan itu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Kuasai Tuhan. Setiap apa yang dia katakan dan dia sampaikan Tuhan. Semuanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Salam sejahtera menyertai kita semuanya pada hari ini di minggu keempat. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oleh sebab itu saya undang saudara semua bangkit berdiri. Ya, kita masih semangat yang 45 lah dalam arti. Nah, nanti kakak ceritakan, saya akan bagikan yel-yelnya. Majulah bangsaku, jayalah negeriku. Oke, siap? Saya bilang, Indonesia, majulah bangsaku, jayalah. Oke, coba kita tes. 1, 2, 3. Indonesia! Lemas semua, masih lemas semua, kayaknya belum sarapan pagi semua kelihatannya nih, saudara-saudara nih. Oke, ulangi lagi, coba. 1, 2, 3. Indonesia! Oke, lebih lagi, sekali lagi yang kompak ya. 1, 2, 3. Indonesia, majulah bangsaku, jayalah negeriku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Nanti bisa bangkit berdiri semuanya, yang perempuan membaca ayat yang ganjil, yang pria yang genap. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Oke, sudah mendapatkan semua? Bangkit berdiri, mari kita menghormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke, haleluya, silakan duduk semuanya. Firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai hati bagi bangsa tercinta. Hati bagi bangsa tercinta. Kita lahir di mana, saudara-saudara? Lahir di Indonesia.
Jadi bukan suatu kebetulan Anda dan saya lahir di negara ini. Kenapa kok saya gak lahir di Afrika, Kak? Wah, boro-boro Afrika. Kenapa saya kok lahir di Eropa? Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita semua. Oleh sebab itu, janganlah semuanya yang kita ada di sini berkecil hati. Banggalah menjadi warga negara kerajaan Allah. Banggalah menjadi warga kerajaan Indonesia. Nah, meskipun kekristenan adalah minoritas di Indonesia, tetapi tidak pernah menghalangi peran dan tampak yang ditimbulkan bagi bangsa ini. Sejak sebelum era kemerdekaan hingga sekarang, sejarah mencatat peran anak-anak Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa kita ini. Jadi sejarah mencatat, sudah 75 tahun negara kita sudah merdeka. Kita hidup di era modern saat ini enak, tinggal menikmatin semua saudara-saudara. Bener kan? Kita nggak berjuang, kita nggak bawa senjata, wah kita mungkin nggak merayap-rayap, bergerilya, masuk hutan, iya kan? Makannya zaman dulu, kalau zaman sekarang enak, saudara-saudara, makan semua serba ada, semuanya serba instan. Tapi pada zaman masa dahulu, orang itu makannya ala kadarnya untuk bertahan hidup. Apalagi kalau kita melihat perjuangan kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita yang dulu, mungkin mereka hanya makan singkong, makan sayuran, tetapi mereka tetap semangat kuat. Betul kan? Tidak ada pantang menyerah. Lah, orang anak zaman sekarang kebanyakan makan-makan yang serba instan semuanya, malah bikin semangat kita kok loyo, kita udah habis makan kok Kak ya habis makan ini kok aduh kenyang gitu. Tapi kalau zaman dulu mereka benar-benar merasakan bagaimana penderitaan seperti apa yang dialami mereka. Mereka harus berjuang, harus masuk hutan, bergerilya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, uniknya negara kita ini terdiri dari banyak pulau. Dicatat bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia. Luar biasa kan? Nggak ada negara lain yang punya pulau paling banyak. Kalau mau dijual, mungkin satu pulau bisa dijual lumayan. Tetapi karena pemerintahan kita tahu bahwa pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia ini merupakan satu kesatuan negara Republik Indonesia yang menjadi hak bagian milik kita bersama semua. Jadi mau nggak mau pemerintah harus berjuang memperjuangkan negara kita. Walaupun hanya satu pulau, tapi kalau pulau itu direbut oleh negara yang lain, mati-matian pasti Indonesia berusaha untuk memperjuangkan. Demikian dengan saudara dan saya. Ketika saudara sudah ditebus dengan darah Yesus, ketika saudara sudah dimerdekakan, apa tanggung jawab kita? Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang harus mempertahankan kemerdekaan ini sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa dari berbagai macam-macam pulau ini, Indonesia terdiri dengan berbagai macam suku dan bahasa dan bermacam agama. Kalau kita lihat ada bermacam-macam suku yang ada di Indonesia ini, dicatat 127 suku yang ada di Indonesia ini masih belum mengenal pribadi Tuhan itu. Oleh sebab itu sebagai tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara, kita mau negara ini mau benar-benar dimajukan, kita ingin benar-benar memberkati negara ini. Mari kita bergandeng tangan bersama dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat kita untuk saling mendoakan suku-suku yang belum terjamah, belum mengenal Injil tersebut. Agar apa? Agar Injil kerajaan tersebut akan dinyatakan dari ujung sampai bumi. Karena perintah Tuhan, jadilah segala bangsa ujung sampai bumi menjadi murid-murid. Nah, apa yang kita pelajari dari nats kita untuk berperan sebagai bangsa Indonesia? Nah, apa yang kita akan pelajari? Poin yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang 11 sampai 12. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita ini adalah pendatang dan perantau. Artinya, kita lahir di bumi ini tidak membawa apa-apa. Benar kan? Kita datang ini tidak bawa apa-apa. Artinya apa? Kita dari dunia sebelum Tuhan bentuk, kita lahir di sini, kita nggak bawa apa. Kita merantau.
Jadi selama kita ada di bumi ini, kita semua merantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan akan melawat umatnya semua pada harinya. Tuhan akan melawat seluruh bangsa di dunia ini. Mari kita mendoakan bangsa-bangsa Indonesia yang masih belum mengenal Injil keselamatan agar semuanya merasakan kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama kita ingin pelajari, kita harus menjadi teladan bagi orang banyak. Teladan yang seperti apa? Dari tingkah laku kita, perbuatan kita, semua yang kita lakukan, apalagi kita masih di usia yang masih remaja pemuda ini, saudara semua, mungkin kita di dalam lingkungan kita ketika kita berpendidikan di sekolah, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Guru-guru kita, rekan-rekan kita, teman-teman di sekolah, semuanya mencerminkan kita adalah sebagai anak Tuhan. Terus di lingkungan keluarga kita, dalam suatu bagian keluarga terkecil, ada keluarga dalam satu unit yang dimana kita dididik, diajar bagaimana kita untuk kedepannya menjadi seorang yang benar-benar berguna bagi kerajaan keluarga dan maupun kerajaan bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu milikilah cara hidup yang baik ketika kita berada di dalam sebuah komunitas bertujuan agar perbuatan kita membuat Allah dimuliakan. Dan Allah melawat orang-orang tersebut melihat perbuatan kita tersebut. Ketika perbuatan kita mencerminkan kita adalah anak terang garam dunia, maka orang lain tersebut akan melihat kita. Mau gak mau akan terjadi suatu menarik atmosfer. Artinya gini saudara-saudara, ternyata anak Tuhan itu orangnya kok damai semua ya. Cinta kasih semua, saling mengasihi semua. Di dalam tutur kata perbuatannya, semuanya enak ya. Nah itu yang akan dilihat oleh banyak orang. Keteladanan kita akan berbicara mengenai banyak di tengah-tengah dunia melebihi teori-teori yang bisa kita bangun. Jadi bukan hanya kita hanya bisa berkata-kata di dalam ucapan kita. Teladan kita benar-benar kita lihatkan lewat perbuatan kita saudara-saudara. Sebagai anak Tuhan remaja gini, mari bangkitkan gairahmu, bangkitkan rohmu, jangan semangatnya loyo. Kita hidup di era modernisasi milenial ini sebagai anak muda yang benar-benar bangkit. Jangan lemes semuanya, kalau lemes kita akan menjalani kehidupan ini akan lemes juga. Tetapi ketika kita bangun pagi, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita memandang Tuhan, kita melihat bahwa karya Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia mengasihi kita semua, kita masih bisa menghirup nafas itu. Ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sungguh luar biasa. Tuhan sudah tambahkan lagi umur bangsa kita yang ke-75, luar biasa. Sekarang tinggal perjuangan apa yang kita lakukan. Perjuangan Indonesia dilanjutkan oleh anak-anak muda generasi sekarang. Oleh sebab itu anak yang muda generasi sekarang, marilah kita hendaklah giat belajar, giat bekerja, rajinlah setia beribadah kepada Tuhan, beribadahlah. Semuanya tanamkan kepada nilai-nilai kepada orang lain yang belum mengenal kita. Itu yang poin pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Di situ dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi poin yang kedua, apa yang kita pelajari? Kita harus belajar taat kepada otoritas. Otoritas apa? Seperti apa itu? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya pada kosong. Semuanya kosong, tidak ada. Diciptakanlah semuanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan lain keempat. Yang terakhir Tuhan ciptakan siapa?
manusia. Karena Tuhan tahu kalau manusia diciptakan pertama, pasti bingung, bener kan? Tiba-tiba ada manusia nggak ada apa-apa kosong, pasti kan ini apa, mau makan gimana, pasti nalurinya semuanya itu pasti bingung. Tapi karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti manusia seperti apa, Dia ciptakan semuanya semua terlebih dahulu. Jadi sebelum Tuhan membentuk saudara dan saya, Dia tahu rencana Tuhan untuk ke depan untuk kalian semua tahu. Nah, bagaimana sikap saudara menanggapi setiap janji Tuhan? Setiap yang Tuhan sudah berikan ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan ini, berkat-berkat ini, semua yang kita terima saat ini, kebetulan ini bukan semua kebetulan, tapi karena anugerah. Jadi kita ada di negara kita ada di tempat ini saat ini, semuanya karena anugerah. Bersyukur semuanya kita di sini dengan berbagai macam suku. Ya kalau kita lihat suku-suku di Indonesia berbagai macam kan, ada banyak gitu ya. Kita di sini pasti berbagai macam suku, bener gak? Ada berapa macam suku di tempat ini? Lebih dari 3, 4, 5? Coba angkat tangan. Suku apa aja? Suku Jawa angkat tangan. Yang Jawa? 1. Luar Jawa. Suku apa lagi? Suku Batak ada gak? Ada. Terus lain itu suku Cina, ada. Terus apa lagi? Yang lainnya suku apa? Campur-campur gak? Nah coba kalian lihat kanan kirinya teman-temannya. Kira-kira wajahnya ada yang sama dengan saudara enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada semuanya. Karena tahu Tuhan itu menciptakan kita ini unik. Benar kan? Karena saking uniknya tidak mungkin sama. Kecuali mereka yang lahir prematur, kembar. Mungkin kelihatan. Namun orang yang lahir prematur, kembar, itu sifat dan karakternya belum tentu sama. Bener gak? Walaupun kembar, tapi kepribadiannya pasti berbeda. Mungkin ada yang mirip sama, tapi ada satu dari dua ini, gennya ini yang beda. Karena tahu Tuhan itu mengerti. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah ciptakan. Jadi sebelum kita ada di sini, kita masih dalam sel telur ini, Tuhan ngerti. Oh ini si A, si B, si C ini, Tuhan tahu. Nah oleh sebab itu, karena Tuhan itu mengasihi kita, makanya Tuhan persatukan kita ada di tempat ini. Tuhan persatukan kita dimanapun berada. Di negara kita ini, di bangsa-bangsa kita ini, di negara yang lain ini. Dan berbagai macam bangsa yang ada di dunia, Tuhan persatukan. Kalau kita melihat silsilah orang Asia ini keturunan dari siapa? Orang Asia ini keturunan dari Sem. Kalau kita lihat anaknya Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Nah orang Asia ini salah satu keturunan dari Sem. Sedangkan Ham itu salah satu keturunan dari orang Eropa. Jadi orang Eropa itu putih-putih, besar-besar, badannya gagah-gagah. Itu keturunan dari Ham. Nah sedangkan orang yang keturunan dari Yafet adalah orang Afrika. Orang yang gelap-gelap, hitam-hitam badannya. Karena memang benar-benar luar biasa Tuhan menciptakan Sem, Ham, dan Yafet dari satu orang, dari Nuh. Nah semuanya dari Adam dan Hawa. Namun dari sisilah itu melahirkan banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh sebab itu kita berbangga menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga negara kerajaan Allah, warga kerajaan Indonesia. Kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengomel. Kak kenapa ini kulit saya begini? Enggak, banggalah kita menjadi negara kita, banggalah kita menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu coba tos kanan kiri, banggalah menjadi bangsa Indonesia, tos kanan kiri. Nah gitu ya, bangga menjadi bangsa Indonesia ini. Nah taat yang otoritas yang pertama kita melihat kita lahir di negara Indonesia. Kalau kita belajar mengenai otoritas, otomatis kita sebagai warga negara Indonesia ini, yang pertama kita harus taat otoritas kepada siapa? Yang pertama kepada siapa? Pemerintah, pimpinan kita. Karena negara, di bawah negara ada suatu badan yang mengatur mandatnya untuk menjalankan pemerintahan ini. Nah, untuk pemerintahan tertinggi saat ini dipegang oleh presiden. Lalu di bawah-bawahnya staf menteri dan di bawah kabinetnya semua. Nah turun di bawah menteri tingkat ke desa, daerah. Dari gubernur kan, turun lagi ke kabupaten, bupati, hingga turun ke kecamatan, camat, kades. Dan tingkat terkecil
adalah di dalam satu keluarga. Oleh sebab itu kalau kalian ada lahir di keluarga kalian ini, cobalah kita belajar dari menjalankan taat seperti apa. Ya kalau kita masih di dalam lingkungan masih ada orang tua, ya kita ikutin aturan SOP yang ada di keluarga kita. Kita belajar ya kan, yang belajar ya kan. Kita ya semua mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, semuanya kita harus taat kepada otoritas. Ketika kita berhasil taat kepada otoritas yang di dalam keluarga, otomatis kita akan belajar untuk terkecil di luar lingkungan keluarga. Contohnya kita di sekolah pendidikan ya, yang sekolah, yang kuliah, kita taat kepada dosen kita, guru kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita kerjakan, kita mengasihi teman-teman kita, itu yang di lingkungan luarnya. Maupun lingkungan tempat kita bekerja, mungkin kita punya karyawan, mungkin kita punya atasan, ya kita belajar untuk tunduk otoritas kepada mereka. Karena mereka adalah salah satu wakil yang dipercaya Tuhan untuk membuat negara ini benar-benar negara yang maju dan merdeka. Kalau kita lihat rakyatnya di sini semuanya nggak tahu otoritas atau sakar PDW mau semau gue, maka kita lihat negara kita mau jadi apa. Kita bersyukur kita memiliki Pak Jokowi yang luar biasa di dalam pemerintahan, di dalam 2 periode ini. Karena dia, negara ini bisa bangkit. Karena dengan dia melahirkan berbagai tokoh-tokoh, melahirkan berbagai generasi-generasi yang muda yang akan dipercaya Tuhan lebih lagi untuk mengatur, memimpin jalannya pemerintahan di negara ini. Oleh sebab itu kita harus belajar taat otoritas. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-17 kita katakan di situ, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. 1 Petrus 2 ayat 17. Nah, cara untuk mengasihi bangsa ini adalah dengan melakukan tindakan yang nyata. Melalui apa? Melalui kerjasama berbagai pihak, baik di dalam lembaga pemerintah maupun swasta atau dengan langkah-langkah sederhana yang kita lakukan sendiri untuk masyarakat sekitar, tetangga atau orang-orang yang kita kenal. Jadi setelah kita mengasihi di dalam keluarga kita, yang kedua kita harus keluar di dalam keluarga terkecil. Tindakan kasih. Kalau engkau mengasihi negara ini, pasti dengan sadar diri, kita pasti mengasihi orang lain di sekitar kita. Contohnya, apa contohnya? Mengasihi tindakan gini. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang pengemis atau yang memang benar-benar membutuhkan bantuan atau orang yang nggak punya, atau kita melihat kita dengan sadar diri dan kita ibah, mari kita bantu. Mungkin hanya kita mengasihi hanya berapa ribu, ya, tapi bagi dia itu luar biasa. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita juga harus belajar untuk memberkati orang lain. Adanya tindakan kasih dalam diri kita. Kita mengasihi negara kita, bangsa kita, tetapi kita contohnya, kita masih ya kalau istilahnya membuang sampah sembarangan. Ya kelihatannya sepele saudara, sampah taruh gini. Tapi kalau tidak kita lakukan dengan benar, tidak kita buang dengan tempatnya, itu akan menjadi suatu penyakit atau hal-hal yang akhirnya yang kemudian hari kalian besok itu akhir menganggap itu enteng. Ah biasa sampah lah dibuang sembarangan. Akhirnya apa? Kalau kita satu orang punya pola pikir semacam kayak begitu, negara kita kan akan rusak. Tapi kalau kita punya pola pikir yang kita sadar diri, kita mengasihi negara kita, dengan kita membuang sampah dengan tempat yang benar, itu luar biasa. Negara kita menjadi negara yang bersih, nggak akan banyak sampah. Benar kan? Dan sampah merupakan salah satu populasi yang paling banyak yang ada di dunia ini. Ya mungkin kalau orang lihat masih ada sembarang orang buang sampah sembarangan di mana-mana itu. Kalau dikumpulkan, karena apa? Karena sifatnya sampah itu plastik, mungkin hanya sepele, tapi sifatnya itu tidak akan bisa hancur langsung secara instan. Perlu berpuluh-puluh tahun. Plastik kalau dihancurkan perlu berpuluh-puluh tahun. Beda sama dengan kertas ya, kalau plastik dan lain-lain itu susah. Oleh sebab itu kita lihat, jangan kita menganggap diri kita ini, kan saya kan masih gini kak, masa bodoh dengan gini. Kita lihat dampaknya nanti.
anak cucu kita kan merasakan, menerima seperti apa. Lah kalau banyak sampah sampai saat ini, nanti setelah kita tua, dewasa, kita meninggal, mungkin diwariskan dengan anak cucunya, mereka akan menerima hal-hal yang seperti itu. Sakit penyakit dan lain-lainnya. Oleh sebab itu kita harus sadar diri, saudara semua di sini. Kita lihat jangan membuang sampah sembarangan, sadar diri, lihat di sana. Terus apa lagi kita mungkin? Ya mungkin kita perkara-perkara yang lain, tindakan kasih, membantu orang lain-lain, dan itu semua yang harus kita lakukan dengan nyata di dalam perbuatan kita. Agar apa? Agar kita ini benar-benar mencerminkan, oh ternyata anak Tuhan luar biasa. Kita harus menjadi terang bagi mereka semuanya. Kita adalah garam dunia. Jadi bukan garam yang tawar, tetapi garam-garam yang benar membuat mereka semuanya wow gitu. Oleh sebab itu perlu proses, nggak bisa semuanya secara instan. Proses itu pun akan dimulai dari sekarang saat ini. Di usia kalian yang masih muda ini, usia kita masih produktif ini, ayo kita semangat, bangkitkan semangat kita, tindakan kasih kepada orang lain, mungkin masyarakat sekitarnya, mungkin kita ikut dalam kegiatan sosial yang ada di sekitar lingkungan kita ya, ikut kegiatan pemuda, remaja, nggak apa-apa. Yang penting mendukung lah, membangun negara kita. Komunitas yang ada di tempat ini maupun di luar sana yang sudah terjalin dengan benar-benar dengan erat, mari kita jalankan dengan erat. Supaya apa? Supaya persatuan dan kesatuan ini tetap terjaga. Ketika negara itu terjaga persatuan dan kesatuannya, maka tidak akan bisa ada negara lain yang memecah belah kita. Ketika kita zaman dulu kan kita nggak tahu perjuangan kita ya, wah akhirnya karena diiming-imingi oleh penjajah, diiming-imingi oleh penjajah Belanda, Jepang ya, diiming-imingi, wah tak kasih ini, akhirnya mereka berkhianat ikut bangsa menjadi sana. Ya karena mungkin itu politiknya mereka hanya bisa memecah belah. Karena Indonesia nggak bisa, salah satunya hanya bisa mempercayai mulai dari itu aja. Namun ketika bangsa Indonesia sadar diri dan mengerti, mulai dari berbagai daerah, suku semuanya bersatu padu, dari suku bangsa ujung dan bumi mereka saling berkompak untuk melawan penjajahan. Akhirnya mereka benar-benar merasakan kemerdekaan seperti apa. Akhirnya kemerdekaan sampai saat ini yang kita terima saat ini, puji syukur semuanya karena oleh anugerah Tuhan. Kita bisa menikmatin saat ini, gak usah perang, gak usah apa, semuanya benar-benar luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bangga diri menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa ini. Amin. Saudara pasti akan diberkati luar biasa lagi, percaya. Walaupun kita masih muda, di usia kalian masih muda ini, namun percaya dengan potensi bakat yang kalian miliki saat ini, pasti Tuhan akan berikan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika kita mau belajar setia dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Mungkin saat ini kita hanya menjadi orang-orang biasa, gak dikenal orang. Gak apa-apa gak dikenal orang, yang penting Tuhan mengenal kita. Apa gunanya kita dikenal banyak orang tetapi nama kita tidak tercatat di surga. Benar kan? Justru kita benar-benar biar Tuhan tuh ini Tuhan. Ingat saya selama di bumi ini apa. Karena kita tujuannya kita hanya satu. Mencapai kekekalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama apa tadi tindakannya? Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Yang kedua kita harus taat kepada otoritas. Yang ketiga kita harus melakukan tindakan kasih. Itu yang harus kita benar-benar kita lakukan kalau kita ingin mengasihi bangsa negara kita ini, kita ingin memberkati negara ini. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Jangan semangat yang lemah, semangat yang loyo. Ayo bangkitkan gairah kita semuanya ini. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan mengasihi kita semua di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan sudah mengasihi bangsa kami yang tercinta. Sehingga Tuhan tambahkan lagi kemerdekaan kami yang ke-75. Oleh karenamu kami dimerdekakan. Oleh karenamu kami merasakan hidup yang baru. Oleh sebab itu perjuangan yang sudah kami terima, sudah kami lihat oleh pejuang-pejuang kami, pahlawan-pahlawan kami yang sudah gugur dahulu mendahului kami, akan kami teruskan di dalam
estafet di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya kasih setiamu di dalam kehidupan kami sungguh mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, kami bersyukur kami lahir di negara Indonesia ini Bapa. Kami tahu karena Engkau sebelum Engkau membentuk kami, Tuhan sudah mempersiapkan kami Bapa. Kami percaya akan ada suatu potensi yang akan lahir dari diri kami yang berguna untuk memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dengan segala kelemahan kekurangan kami ini Bapa. Kami percaya kami di usia masih muda, masih labil, mungkin kami masih mudah terpengaruh oleh dunia, mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar kami. Namun kami percaya apapun masalah yang kami hadapin saat ini, apapun yang dunia hadapi, apapun yang bangsa Indonesia hadapi saat ini, tidak membuat semangat kami untuk kami tetap setia mengikut Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami lebih lagi Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Mari kami bersyukur. Mari kita berucap syukur Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita memberkati bangsa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa negara ini. Supaya bangsa ini benar-benar dipulihkan, diubahkan. Mari kita berdoa semuanya untuk bangsa negara kami. Haleluya. Mari semuanya bangkit karenamu, buka suaramu. Yes, berkati bangsa negara kita. Luar biasa. Kami berkati bangsa negara kami. Dari pemerintahan tertinggi hingga pemerintahan dasar. Anugerah-Mu limpahkan damai sejahtera bagi kami, bagi bangsa Indonesia. Limpahkan limpah-Mu, berkat-Mu bagi bangsa kami, kota kami tercinta. Ya Rabbashiki Bapak, kami berdoa juga untuk suku-suku yang belum mengenal Injil kerajaan-Mu. Kami berdoa bersatu hati agar Injil boleh masuk di dalam suku-suku di daerah-daerah maupun yang belum terhalang. Kami berdoa agar banyak-banyak jiwa yang dimenangkan oleh kebenaran kerajaan. Kami berdoa juga agar banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk menginjil masuk ke daerah-daerah tersebut. Ya Rabbashiki Bapak, kemuliaan hanya bagi Ya Rabbashiki kita. Kami berdoa juga untuk kota kami tercinta Banyuwangi ini Bapak. Biarlah Banyuwangi ini dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi anugerah-Mu. Kami bersyukur kami lahir ada tempat ini. Syukur kami naikkan kepada Engkau Bapak Yesus. Anugerah-Mu memberkati kami semua. Berkati pemerintahan dari bupati hingga daerah terkecil di tempat kami Bapak. Yang sebentar lagi akan mengadakan pilihan pilkada. Biarlah damai sejahtera menyertai setiap mereka yang calon-calon yang sudah terdaftar di dalam pemilihan ini Bapak. Kami berdoa agar Tuhan tempatkan orang-orang yang benar terpilih untuk memilih, untuk menjalankan pemerintahan di kota Kabupaten Banyuwangi ini Bapak. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu memberkati kami semua Bapak. Kami berdoa juga untuk lingkungan kami, tempat kami tinggal, kami yang bekerja, kami yang masih kuliah, berpendidikan semua, kami yang berkeluarga. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati maupun pemirsa yang ada di rumah. Tuhan berkati setiap apapun masalah yang saudara hadapi saat ini. Tetap ingat percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di masa-masa ini. Tetaplah Anda terus fokus kepada Tuhan. Melihat, memandang wajah Tuhan. Di atas masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Percaya Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Tuhan sanggup memulihkan keluarga engkau dan saudara saat ini Ibu. Apapun permasalahan yang saudara hadapin saat ini, sakit penyakit, krisis tenaga semuanya, ekonomi dan lain-lainnya, percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup memulihkan Anda. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala puji syukur. Kami yang ada di tempat ini semuanya yang hadirin Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan mengerti setiap masalah keadaan kami tempat ini hari-hari ini. Namun ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan Kau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kami ke level yang lebih tinggi lagi.
Ketika kami menghadapi masalah, kami akan terus diubahkan. Kami terus akan dikuatkan. Kami bukan menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak Tuhan yang rewel, yang anak-anak. Tetapi Tuhan ajari kami menjadi anak-anak muda yang benar-benar menjadi dewasa di dalam Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya pemulihan, terobosan, pelipatan ganda akan terjadi untuk kita semua mengalir pada hari-hari ini Bapa. Kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati, oleh karenanya kami sudah dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Indonesia, majulah bangsaku, jayalah negeriku. Sekali lagi, Indonesia, majulah bangsaku, jayalah negeriku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.